トルへのデストローだ。これで話は終わりだ。Halo teman-teman semua, balik lagi saya Agan Reza di episode bahas-bahas. Jadi kita bakalan langsung bahas Kamen Rider Saber episode 5. Dan ini Ana syutingnya itu jam 1:30 pagi tanggal 6 Oktober 2020. Ini juga Ana sekalian mantengin deadline day pastinya. Jadinya di sini Ana pastinya begadang teman-teman. Refresh Twitter terus sampai beres ya. Jadi langsung saja di sini Calibur dan Desas yang baru muncul di episode 4 kemarin itu membuat kubu Sword of Logos terkejut dan juga sedikit panik. Karena kan bisa dibilang itu adalah salah satu big boss ya. Dan si Desas ini adalah musuh kuat yang sudah mengalahkan banyaknya ksatria di zaman dahulu gitu. Dan maka dari itu para member Sword of Logos ini membagi tugasnya itu masing-masing. Jadi si Buster ini ngurusi Calibur, si Blades ini meneliti gelembung-gelembung yang muncul dari Wonderworld. Jadi menurut Ana sih ini agak aneh ya. Kalau misalkan kan bisa dibilang kan sudah sejak lama gitu ya, sudah ada Wonderworld. Kenapa baru diteliti atau baru paniknya itu sekarang soal gelembung-gelembung ini gitu ya. Oke, dan juga di sini Kento dan Toma ini mengurus si Megiddo-nya. Dan juga muncul juga karakter baru di sini dari Sword of Logos yaitu bernama Daishinji Tetsuo. Jadi bisa dibilang kayak si mekanik atau engineer-nya lah di sini teman-teman ya untuk si Sword of Logos. Jadi kemarin si Toma itu make 3 buku, ada efek sampingnya. Jadi selain hanya ke tubuhnya dia, ternyata ada juga efeknya ke si Seiken Sword Driver-nya juga, dimana katanya energi dari si Seiken itu terserap hampir habis setengahnya gitu ya, dipakai energinya setengahnya gitu. Jadi harus direparasi lagi di sini ya. Jadi sebenarnya poin ini menurut Anda nggak perlu amat gitu ya menurut Anda, karena kayak nambah-nambahin aja istilahnya ya. Ketika kita masih berkecimpung dengan si teori-teori lain tentang cara kerja Megiddo dan lain-lain tentang Avalon, ada aja gitu ya tambahan-tambahan seperti ini gitu. Dan Saber ini kan temanya fantasi teman-teman, jadi agak sedikit aneh ketika si Daishinji ini ngebenerinnya itu lewat sebuah komputer gitu ya, tapi ancient gitu. Jadi agak aneh lah menurut Anda ya, dan teorinya ini menurut Anda sih nggak usah ditambahin soal Seiken yang habis tenaganya segala macem gitu. Dan di sini juga ada keanehan sama si Kento yang dari episode kemarin juga terlihat seperti banyak menyembunyikan sesuatu. Jadi kita lanjut dulu aja bahasan ini ya. Nah, ada scene di sini yang Anda suka di sini yaitu tentang si Toma yang sedang mencari kesinambungan antara Sword of Logos, tentang Wonderworld, tentang Megiddo, tentang Calibur dan juga tentang Wonder Right Book. Jadi Calibur dan Megiddo ini bekerja sama untuk mendapatkan Wonder Right Book teman-teman. Jadi kalau yang bisa Anda tangkap itu bisa dipecah menjadi 2 hal lagi nih soal si tujuan Megiddo dan juga si Calibur. Jadi yang pertama, Megiddo ini ingin mengambil Wonder Right Book sekaligus untuk menciptakan dunia baru juga. Bener kan? Iya bener ya. Dan sementara itu Calibur sama juga sepertinya ingin mendapatkan si Wonder Right Book. Tapi ada kesinambungannya dengan si Avalon teman-teman. Dan Avalon ini sepertinya ada hubungan erat dengan si Kamen Rider Saber. Yes, si Toma ya. Makanya ketika si Saber dan juga si Calibur ini bertarung dan bertemu, pokoknya bertemu dan bertarung satu sama lain, si Wonder Right Book mereka masing-masing ini seperti bersinergi teman-teman ya, seperti ada listriknya, curut kayak nyambung gitu ya. Karena mungkin sama-sama Dragon juga gitu ya, Wonder Right Book dari antara 2 rider ini kan, Brave Dragon si Saber, sementara si Calibur itu adalah Jaku Dragon gitu ya. Makanya Calibur di sini lumayan terobsesi juga dengan si Saber ini. Lebih tepatnya si Brave Dragon ini gitu ya adalah kuncinya si Brave Dragon ini nih. Jadi bisa dipastikan juga rivalitas antara si Saber dan juga si Calibur ini sudah terjalin sejak dahulu. Meskipun sekarang Sabernya itu udah ganti user ke si Toma gitu. Jadi mungkin si Tomanya agak kaget juga. Waduh gitu. Jadi emang dari sama si Om yang sebelumnya ngelindungin si Toma kecil itu udah ada rivalitas sama si Calibur gitu ya. Oke, jadi si Calibur di sini juga walaupun udah ganti jadi si Toma, si Sabernya, tetap si Calibur juga ngincer si Sabernya di sini. Jadi teori Avalon juga sudah lumayan dikuak ya di episode kali ini, sedikit demi sedikit ya. Dan ada kesinambungannya juga sama si Saber yang seperti Anda jelaskan panjang lebar tadi ya. Jadi kita tunggu aja misteri besarnya bakalan seperti apa ya soal si Avalon, Calibur dan juga si Saber ini ya. Akhirnya tersampaikan juga lah harapan Anda di bagian ini ya, dijabarkan lebih luas ya. Jadi kita tinggal cari tahu cara kerja Megiddo lebih jelasnya seperti apa teman-teman. Oke, jadi seperti yang kita tahu si Calibur itu kan adalah ayahnya si Kento ya, si Espada. Dan juga sahabatnya Bang Ryo Ogami, si Buster. Jadi entah kenapa fact ini jadi seperti tidak mengejutkan gitu teman-teman. Karena sudah diberitahu sebelum episode ini tayang ya. Di TV Asahi kan sudah dikonfirm sinopsisnya kalau si Calibur itu adalah ayahnya si Espada atau si Kento gitu. Jadi di sini ketika episode 5 ini tayang, eksekusinya juga dibuat nggak wah.
dan berasa nggak plot twist gitu. Jadi si Kento juga santai aja gitu ngomongnya. Ya Kalibur itu kan bokap gua gini-gini. Nggak kayak plot twist gimana gitu ketika si Amatsugai ngasih tahu tentang chip ke si Fuwa gitu kan kayak, hah? Kita juga sebagai penonton jadi ikut terkaget gitu ya. Tapi di sini kayak, oh ya udah gitu, mau diapain lagi gitu ya. Nah itu mungkin minusnya teman-teman. Tapi ada yang Anda suka dari satu masalah ini, soal si Kalibur ini. Jadi kayak mempunyai kesinambungan antara satu sama lain. Masalah ini menyebabkan kesinambungan antara satu sama lain. Jadi coba Anda breakdown nih ya teman-teman. Coba didengar aja. Jadi di sini Kalibur itu kan ayahnya Kento ya, dan juga sahabatnya si Buster, si Ryo Ogami. Jadi secara tidak langsung si Bang Ryo Ogami ini seperti mempunyai tanggung jawab untuk mencari tahu alasan berkhianat ayahnya si Kento ini. Makanya ada kedekatan tidak langsung antara si Kento dan si Ryo Ogami. Jadi bisa dilihat banget teman-teman ya dari episode ini, di mana si Kento ini ngedown, di cheer up sama si Ryo Ogami, dikasih ini kan minuman cola, minuman soda gitu. Dan ketika mereka lagi ngelapin gadget-gadget mereka, ada obrolan-obrolan yang lumayan intim gitu kan. Nah seperti ini, kedekatan secara tidak langsung gitu, karena mereka berdua ini ada di satu titik yang sama, yaitu si Kalibur gitu teman-teman. Nah, dan si Kalibur ini kan juga mengincar si Saber alias si Toma. Makanya si Kento ini hendak melindungi si Toma agar tidak terjadi kejadian menyesakkan seperti kehilangan si Luna 15 tahun lalu. Begitu loh teman-teman ya. Jadi sambung menyambung nih, Kento, si Buster, si Saber gitu ya. Jadi member-member ini ada kesinambungannya gitu teman-teman. Yang Anda suka dan positifnya itu di situ gitu. Oke. Dan di episode ini muncul Megiddo Piranha teman-teman ya, yang diciptakan oleh si Zuos ya. Jadi di sini piranha itu kan emang hewan di dunia nyata ya, sejenis ikan pemakan daging gitu ya. Banyaknya itu di sungai Amazon ya, di Brazil teman-teman. Dan muncullah di sini Henshin dan fight-nya dari Kamen Rider Espada. Wah, di sini pokoknya Henshin-nya keren. Sound berubahnya juga keren, terus juga bentuk ridernya juga keren teman-teman. Fighting style-nya juga di sini keren banget ya. Jadi kalau ditanya soal mana nih Gan yang paling keren gitu secara visual dari seluruh rider di Kamen Rider Saber ini, sejauh ini Anda bisa bilang ya Espada. Ya, benar-benar Anda berani bilang nih Espada keren banget, asli nggak lebay teman-teman ya. Jadi kalau di Saber itu kan gaya atau fighting style-nya bisa dibilang kayak normal gitu ya, kayak kesatria lah ya. Kalau Blades itu elegan. Ya seperti air, mengalir. Tapi kalau si Espada ini bisa dibilang hampir kayak Kabuto ya. Hampir kayak Kabuto, sekali lagi Anda lihat. Jadi gaya fighting style-nya itu dengan pedang itu kayak counter attack gitu ya. Jadi menunggu serangan lawan, ditangkis dulu atau ngehindar dulu baru nyerang gitu ya. Terus juga dia ada permainan kakinya loh, kayak wizard loh. Jadi ini gila lah, udah cakep ridernya, fighting style-nya juga keren teman-teman ya. Jadi Anda suka lah di sini ya, fighting style-nya itu benar-benar membedakan dengan rider-rider lain gitu ya. Jadi nggak cuma ngasal pakai pedang cung gitu. Jadi dari Saber dan Blades juga udah kelihatan gitu bedanya. Dan kehadiran Espada ini juga membuat si rider-rider di Saber ini walaupun banyak tapi berwarna, dengan mempunyai fighting style masing-masing. Si Buster juga beda kan, dengan gaya fighting yang lumayan sedikit barbar dan juga kayak tanker gitu ya bisa dibilang ya. Nah si Espada ini muncul, Anda suka banget sih menghadirkan fighting style yang berbeda dan membuat Saber ini semakin berwarna gitu ya. Oke. Kan kalau misalkan gimana ya, ridernya banyak, fighting style-nya juga hampir-hampir sama semua pakai pedang gitu, ya bosen gitunya juga ya. Jadi good job, terima kasih. Nah, tapi di sini di tengah-tengah pertarungan si Kalibur ini, yaitu ayahnya si Espada ini, datang untuk mengincar si Saber ya. Jadi mengincar si Seiken dan juga si Brave Dragon-nya di sini. Tapi Kento yang ngelihat itu jadi panas gitu ya, sampai dia si Toma aja sampai minggir gitu, nggak didengar sama dia ya. Ya namanya juga dia ngelihat bapaknya sendiri gitu ya depan mata dia yang sudah berkhianat gitu. Pasti dia panas gitu ya, tapi bertanya-tanya juga, kenapa sih bokap gue ini ngehianatin gitu ya. Dan juga syukur di akhir pertarungan nih dilindungi sama si Bang Kamen Rider Buster ya. Jadi udah di finishingnya kalah kuat ya, masih Kalibur si Espadanya gitu. Dan juga di sini Toma juga Henshin lagi pakai 3 buku. Dengan combo yang sama di episode lalu, yaitu Dragon, Hedgehog, sama Peter ya. Dan piranhanya di sini berhasil dikalahkan ya. Padahal baru aja dibenerin sama si Dai Shinji gitu ya, tadi banget udah pakai 3 buku lagi ya. Jadi masih menanti apakah 3 buku yang best match dipakai bakal ada efek ke usernya atau Seiken-nya. Sekali lagi ini 3 buku yang best match atau selaras teman-teman ya. Kan kalau misalkan si Dragon, Hedgehog sama Peter ini kan udah jelas-jelas mereka itu tidak
satu elemen atau selaras gitu, tapi tetap bisa dipakai ya, dan ada efek sampingnya kan. Nah, kalau yang paling deket make 3 buku yang selaras itu ya si Rintaro teman-teman ya, karena ntar lagi kan dia dapat Pegasus, jadi Pegasus, Lion sama si Peter gitu ya. Jadi apakah ada efek sampingnya ketika memakai buku yang selaras? Apakah ada efek sampingnya ke user dan juga Seiken-nya? Jadi kita tunggu aja, oke? Dan kalau kalian lihat di sini Kento itu seperti banyak pikiran gitu ya di episode ini ya. Ya karena masalah sama bapaknya ini ya. Tapi kelihatan banget lah dia itu nggak bisa nyembunyiin itu gitu ya. Jadi gini aja terus gitu kan. Karena pas ditanya gitu ya sama si Toma gitu, Kento, ekspresinya itu langsung beda 180 derajat. Gini. Oh iya, gitu kan. Jadi kelihatan banget lah kalau ada keanehan gitu ya. Jadi nggak usah pakai skill cenayang Mama Sofia juga udah kelihatan gitu si Kento ini ada keanehan gitu teman-teman ya. Dan juga kan dia selalu gini rambutnya ya, karena dia seperti masih bisa merasakan belayan dari si bapaknya yang suka ngusap rambutnya dia gitu. Jadi dia kan suka gini aja gitu kan, suka kayak ngerasain gitu. Ya kangen, bertanya-tanya iya, kesel iya, ya seperti itulah. Complicated emang ya ayah dan anak ini ya masalahnya. Oke, jadi langsung saja. Dan di sini sisanya sih tentang hubungan antara si Toma dan Kento teman-teman ya. Kan notabene itu mereka itu temen dari kecil gitu ya. Tapi Anda merasa chemistry-nya sih belum kerasa banget ya teman-teman. Ya emang sih ada efek karena Tomanya juga lupa-lupa gitu di sini ya. At least kalau mereka temen dari masa kecil itu seperti kayak punya apa ya? Kayak punya trademark persahabatan gitu ya, kayak misalkan kayak chess apa gitu, kayak si Gentaro sama si Yuki gitu kan ya. Dan di sini Anda belum merasa chemistry-nya gimana, jadi kayak cuman sekedar temen aja gitu ya. Sekali lagi mungkin karena efek si Tomanya ini lupa-lupa ya. Dan ini jelas sih Toma dan si Kento ini ya, ini jelas fan service banget teman-teman ya, khususnya buat para fangirl nih ya. Jadi Saber ini coba memunculkan bromance lagi nih ya antara si Toma dan Kento ya. Jadi udah kelihatan lah dari episode 3 juga ya, tapi baru kelihatan banget di episode 5 ini ya. Kalau sebelumnya Zero One ada bromance nggak sih ya? Kayaknya belum ada deh. Aruto sama siapa bromance-nya? Aruto sama si Jin nggak terlalu kerasa banget bromance-nya. Bahkan bromance-nya antara si Jin dan juga si Horobi itu kayak hubungan ayah anak ya, bukan bromance gimana banget ya. Kalau Zio sih lumayan ada antara si Sogo dan Geis. Wah, kalau build udah jelas banget kan. Si Sento sama si Banjo itu mah bener-bener bromance gitu. Tapi di sini Saber mulai coba memunculkan unsur bromance tersebut lewat si Toma dan juga si Kento, teman-teman ya. Jadi jangan jijik gimana lah. Jadi ini emang udah ciri khas suatu serial Kamen Rider juga ada bromance gitu. Apalagi karakternya banyak ini teman-teman ya. Dan mereka teman masa kecil di sini. Oke. Dan lanjut lagi di sini sisanya sih mereka ngabisin si monster piranha ya. Yang keren di sini mereka henshinnya sambil naik motor, Raido Striker sama Diago Speedy ya. Dan muncul form baru dari Saber yaitu Dragon Eagle teman-teman ya. Jadi selaras atau best match di sini ya. Karena ada indikasinya di sini ketika dimasukkan ke Seiken si Storm Eagle ini, si dua Wonderite Book-nya sama Brave Dragon ini sempat menyala merah gitu sepersekian detik seperti kayak ya gitulah best match gitu. Ya, jadi kemampuan form ini tuh dapat memunculkan badai api yang besar. Gila besar banget tuh ya. Sirkuit balapannya tuh bisa hancur mestinya. Jadi sesuai namanya juga Storm, yaitu badai teman-teman ya. Dan gak cuma sampai di sini aja, tapi di sini finishingnya juga keluar ya si Espada, yaitu si Ikazuchi itu ya. Elemen Ikazuchi keluar dan menurut Anda di sini benar-benar keren banget, ngetnya. Jadi nggak jadi kayak cuman ngilang gitu ya, sebret gitu. Kayak cuman tapi nge-slash juga gitu teman-teman. Tapi jika diperhatikan secara lambat itu dia itu kayak ngehit 2 kali monsternya ya. Tapi kalau kalian lihat secara cepet tuh kayak cuman cecet ngilang pindah tempat gitu. Ini bener-bener keren banget ya. Sesuai namanya ya, seperti kilat, seperti petir gitu ya. Seperti itu, seperti flash gitu. Jebret. Ini keren banget lah. Kalau mirip-miripin sama yang lain apa ya? Mungkin kayak Raiden di Metal Gear mungkin ya. Pernah nggak sih keluar kayak gitu? Atau mungkin Zoro juga bisa mungkin ya. Dan di akhir pertarungan di sini Kento mulai terbuka dengan si Toma. Kan sebelumnya itu dia selalu apa ya, gimana ya, nyumputin sesuatu tapi ingin melindungi si Toma juga gitu ya, nggak ada keterbukaan. Dan di sini dia mulai terbuka di sini. Jadi ketika ingatan si Toma ini sudah balik sepenuhnya, dia bakalan cerita sesuatu katanya. Jadi mestinya sih si Kento ini juga ada peran dong ya untuk mengembalikan ingatannya si Toma ya. Jadi nggak cuma nunggu doang si Toma nih kapan nih ingetnya gitu ya. Jadi semoga aja ada peran dalam membantu si Toma ini
mengembalikan ingatannya satu persatu gitu. Jadi menurut Ana dia bakal cerita apa? Menurut Ana sih ini pasti ada sangkut pautnya dengan masa kecil Toma, atau kejadian 15 tahun lalu, atau juga si Luna ya, antara 3 hal itu mungkin. Oke, dan sementara si Rentaro ini yang lagi meneliti gelembung sama si Mei ini bertemu sama si Desas ya, dan juga si Zuos juga muncul di sini, dan secara mengejutkan si Zuos ini langsung keluar bentuk monsternya dan nyerang si Desas. Jadi entah kenapa ketika si Zuos ini lihat si Desas ini dia kayak marah gitu ya, kayak Desas marah banget gitu, dan kelihatan lah tipenya si Zuos ini beda sekali sama Storius yang kayak kalem-kalem tapi membunuh. Si Zuos kan kayak ngegas terus gitu kan ya. Nah, dan bentuk monsternya ngeri nih si Zuos ya, dan kayak ngeri tapi keren menurut Ana di sini ya. Jadi salut lah sama bentuk-bentuk monster Megiddo ini, menurut Ana sih mengintimidasi gitu ya, dan kelihatan banget lah gitu kayak big bossnya di belakang gitu ya. Nah loh, jadi musuhnya aja di sini punya konflik sendiri nih antara si Zuos sama si Desas ya. Jadi apa yang terjadi lah antara mereka berdua ini ya. Dan kalau Ana lihat pandangan Rintaro di akhir episode ini juga seperti sedikit berbeda ketika melihat si Zuos ya. Apa ada sesuatu juga antara Rintaro dan juga si Zuos? Sekali lagi ini masih prediksi atau spekulasi ya. Soalnya kalau dipikir-pikir temanya mereka juga sama kan. Si Rintaro ini kan henshinnya pakai Lion Senki yang mewakili Seibutsu atau hewan di dunia nyata. Si Zuos juga Megiddo yang mewakili Seibutsu atau hewan yang ada di dunia nyata juga. Jadi seperti ada kesinambungan mereka berdua. Sama seperti Saber dan juga Calibur yang sama-sama Dragon. Who knows, sekali lagi teman-teman. Oke. Dan seperti itulah episode 5. Dan untuk minggu depan kayaknya bakal seru. Karena apa? Karena Kamen Rider Kenzan bakalan muncul teman-teman ya. Ren Akamichi berarti ya. Dan katanya sih bakalan ada, atau dia seperti membuat rivalitas dengan si Toma ini ya. Jadi sesama Sword of Logos ini seperti saling bersaing gitu teman-teman ya. Tapi Ana yakin sih kalau misalkan si Kenzan ini benar-benar bisa nerima si Toma seutuhnya, sama seperti si Bang Winda si Ryo Ogami ini yang sudah percaya sama si Toma. Menurut Ana rivalitasnya itu bakalan terjadi terus, tapi rivalitas yang secara sehat loh, ngerti nggak? Jadi aku yang bakal ngehabisin musuh lebih banyak, tenang aja aku, tapi dalam artian yang baik gitu mereka gitu ya. Jadi rivalitas sehat gitu ya, ngerti lah ya kalian teman-teman ya, seperti itu. Dan di sini Toma juga terlihat seperti nggak bisa henshin jadi Saber setelah bertemu dengan si Storius, entah dikasih racun entah apa gitu ya. Dan kalau kalian lihat di sini Storius juga serem-seremnya juga udah mulai keluar nih ya, jadi kayak cuman ngebisik gimana itu. Dan bakal keluar Wonder Right Book baru juga teman-teman, yaitu Kobuta Kyodai atau Three Little Pigs atau 3 babi kecil. Kita tungguin aja bakalan seperti apa kemampuannya. Dan Avalon juga yang mulai dikuak tentang apa sama si Dai Shinji, dan juga si Toma juga mulai mencari tahu nih tentang ini. Pokoknya banyak poin-poin menariknya nih di episode 6. Jadi kita bakal tunggu aja teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton bahasan ini teman-teman. Kalau misalkan ada poin yang lupa Ana bahas, ada yang kurang, atau misalkan yang mau dikoreksi sama kalian, silakan kalian komentarin aja di kolom komentar bawah. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang selalu pantengin bahas-bahasnya Agan Reza setiap minggu. Pokoknya tenang aja bakalan dibahas jika tidak ada keterlambatan, dan juga selalu up to date pastinya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe, dan dari kita bye bye guys.